Oke, sekarang kita sudah ada di kandang. Kita akan memancing lele-lele yang ada di kolam. Apa saja yang perlu kita siapkan, yang perlu kita sediakan? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah niat ya. Niat itu pertama kali ya. Peralatan itu nomor sekian. Karena kenapa? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu harus sesuai dengan niatnya. Niat kita memancing ya kita harus memancing. Jangan sampai niat kita seleweng ketika di tengah jalan menuju ke sini ada yang jual nila atau gurame, kita nggak jadi mancing, kan itu salahnya. Ya, yang pertama pasti ya garan pancing. Saya menggunakan garan pancing tahun 2011 ya. Merek sudah mulai pudar, Cerai Fish. Ya, oke, sebelum itu saya tadi lupa intro dulu. Oke, kita intro dulu. Oke, kembali lagi bersama saya Kifam. Selamat siang menjelang sore, sore menjelang buka puasa. Di hari ke-27 puasa Ramadan kita akan memancing ikan yang ada di kolam sendiri. Ya, langsung saja. Setelah garan pancing, kita akan membutuhkan ember ya. Ember adalah guna untuk mewadahi hasil ikan yang kita dapat. Dan yang paling penting, umpan. Di sini saya menggunakan umpan Tara pia-pia. Pia-pia. Di daerah saya ini namanya pia-pia, tapi ada di sebagian daerah menyebutnya OT-OT. OT-OT itu padahal biasanya orang telanjang baju ya, baju atas. Tapi ada juga yang menyebut heci. Heci. Banyak akan nama dia. Tetapi ada lagi yang tidak kalah, karena saya masih pelajar kuliah di Jogja, saya menyebutnya pia-pia di warung tidak ada yang paham, heci apalagi OT-OT nggak paham juga. Ternyata apa? Bakwan. Ternyata bakwan di Jawa Tengah ya. 4 nama, heci, pia-pia, OT-OT, dan bakwan. Oke, kita akan menggunakan umpan ini. Langsung saja kita menuju ke TKP. Mulai memancing di kolam lele milik sendiri. Sebenarnya sudah saya review di video saya yang pertama, linknya ada di atas pojok kanan atas ya, yang belum menyaksikan ya. Sini yang pertama kita harus menyuil. Menyuil itu memotong sedikit ya dari pia ini. Apa terserah nyebutnya, tadi ada 4 nama ya. Kalau di sini pia-pia, saya menggunakan nama pia-pia. Terus kita sangkutkan ke kail. Segini saja cukup ya, nggak usah besar-besar. Ntar kailnya nggak cepet nancap. Ya, di kala pandemi ini mancing lele di kolam sendiri sangat social distance ya, karena tidak banyak orang. Terus kita luruskan kailnya, tidak usah terlalu dalam, segini saja. Oke. Mana ini ngendorinya? Kita cemplung, kita masukkan. Set. Ini tanpa cut ya. Saudara bisa melihat betapa cepatnya nanti, apa lama, tanpa skenario juga. Lama atau cepat kita tunggu saja. Sembari kita berzikir ya, supaya ngabuburit kita berkah. Subhanallah walhamdulillah. Ayo ikan, monggo dimakan. Ya, sudah mulai terpancing. Oke, setrek kawanku, setrek. Wah, ini sangat real ya.
Kalau bisa dihitung tadi cuma 10 detik. Ya lebih lah, 1 menit loh. Real, pia-pia. Wah, copot, Masya Allah. Tidak ya kawanku, ternyata cuma jangkarnya. Oke, kita dapat satu ya. Dan dia kondisi hamil. Tapi saya tidak peduli karena saya lapar. Saya tetap menggorengnya dan membuatnya menjadi lauk buka puasa hari ini. Satu lele kita dapatkan. Kita masukkan. Ini. Sekarang kita akan memancingnya untuk kedua kalinya. Apakah cepat seperti tadi atau lebih lama? Kita pancing dulu agar mereka mau keluar. Dengan caranya mempiukkan, menyebarkan makanan-makanan. Emang lele saya ini sangat suka pia ya, nggak tahu dulu belinya di mana. Bibitnya bisa suka pia-pia. Oke. Wah. Kita kaitkan lagi. Ya, target 3 sampai 5 lele ya kita bawa pulang hari ini. Kita panjangkan dulu. Oke. Sahabat Kifam bisa melihat sendiri. Teknik memancing saya sembari saya gerak-gerakkan seakan-akan makanan hidup di air ya. Lele lebih tertarik dengan sesuatu yang bergerak. Lihat nih. Kok tidak dihampiri? Ternyata dia pelin-pelan ya, memilih-milih. Karena sudah ada korban temannya, saya angkat satu. Mungkin lebih berhati-hati. Tapi ini lele ya, bukan tupai yang jatuh di lubang kedua kalinya. Lele ini pasti rawan jatuh di lubang kedua kalinya. Ayo. Lumayan lama juga ya. Sudah 1 menit dari umpan saya jatuhkan, belum mendapatkan. Ya, yang di tengah itu kates ya, pohon pepaya. Karena saya tidak mempunyai stok pakan pur yang banyak sehingga saya dapat lur. Ya, miss ya. Makanan diambil dan bisa lolos. Itu teknik si kancil ya. Ternyata lele juga belajar agar tidak terjerat pancing. Oke. Saya mulai harus mengeluarkan jurus pamungkas. Jurus pamungkas saya adalah pur. Jadi kita piukkan beberapa pur. Ini ya purnya. Yang purnya kita piukkan, pasti habis ini saya dapat. Kalau nggak dapat, saya nyebur. Ya jangan dong nyebur. Kan puasa itu dilarang berenang, ntar batal puasanya. Oke. Apa lele saya ini tidak lapar? Bisa nggak dapat ini? Wah, itu lihat pengapungnya, lur. Wah, tergeret, tertarik sangat dalam. Kita main tali ulur. Ketika dia menggeret, menarik, saya juga menarik pelan-pelan. Wah, lihat jangkarnya ini tertarik-tarik ya. Lihat, tertarik. Wow, mentelung. Ini dia mancing di kala pandemi, sangat bersosial distance. Saya tarik saja pelan-pelan. Ternyata dapat lele hamil lagi yang kedua kalinya. Memang kalau hamil ini dia tidak
pernah berpikir ya kalau makanannya itu ada pancingnya. Ini yang kedua. Oke. Oh, cara memegang lele patil usahakan di luar jari kita. Kenapa? Sakit bro kalau ke patil. Kalau ini namanya susah ya. Kailnya sampai dalam. Jadi kita jeda beberapa menit dulu untuk melepasnya. Ini namanya setrek. Kamu tahu ini sebesar apa? Wow, sedengan. Ayo tarik. Oke, ini adalah ikan terakhir, ikan keempat nyangkut di kates di pepaya. Oke, ini mentelungnya ekstrim guys. Saya tarik perlahan-lahan biar ala-ala mancing mania. Seperti ini ya, menariknya mancing mania. Wah, patah. Mancingnya sampai patah. Kita pendekkan, kita tarik, kita pendekkan dulu talinya. Pakai acara putus segala. Ini dia baru setrek kawanku. Di foto mas. Oke, mancing kita sudah selesai ya teman. Begitu tadi memancing dengan pia yang sangat social distance di kala pandemi, sangat recommended. Ini hasilnya 4 lele berukuran sedang. Yang besar saya lepaskan karena sedang hamil. Saya berharap beberapa hari akan melahirkan lele-lele kecil untuk generasi lauk selanjutnya. Oke, sampai di sini saja konten mancing Kifam. Saya pamit undur diri dan selamat menunaikan ibadah ngabuburit.